Iya betul benar. Nggak diam. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini tuh udah mulai menuju persidangan akhir ya kan, dengan hasil ekstraksi handphone Widi yang super detail dengan ahli digital forensik. Begitu berani mengungkapkan fakta isinya seperti apa, mematahkan kesaksiannya Aep yang bilang sebelum jam 10 malam ada pelemparan batu dan lain-lain. Di sini hakim juga sudah turun gunung, turun tangan langsung ke lokasi kejadian TKP 1 bersama pengacara Pradi dan spesiali ada Bapak Oto Hasibuan. Masya Allah, ini Bapak Oto Hasibuan rela loh panas-panasan di lokasi kejadian. Seperti apa tanggung jawabnya sebagai pengacara untuk membela 7 terpidana. Ini tuh luar biasa lah untuk kemajuan pengadilan atau peradilan di tahun 2024 ini sih, ini udah oke lah gitu. Kita simak langsung aja seperti apa dan jangan lupa komen ya. Saya jelaskan bahwa inilah yang di lahan inilah yang dinyatakan dilakukan penganiayaan dan mengakibatkan kematian Eki dan ruda paksa atas almarhum Madinah. Tanah ini adalah tanah warna merah, tanah merah, dan pada saat itu habis hujan dan sedang gerimis. Ya. Ini yang mulia. Oke, ada. Jadi dari flyover, ya, Eki dan Vina itu dibawa kemari. Urutannya seperti itu ya? Dari sini bawa lagi saya. Ya, dari sini dibawa lagi ke sana. Dari situ jadi 2 kali. 2 kali, bolak-balik. Saya bantu jelasin ya. Jadi setelah tadi katanya kejar-kejaran ke flyover, sampai di flyover mereka kan hanya dipukuli, dapat orangnya. Setelah itu dibawalah mereka itu ke tempat ini. Nanti kita lihat jaraknya berapa jauh itu. Dari flyover dibawa ke tempat ini, disinilah dianiaya, diperkosa dan sebagainya. Setelah dianiaya, diperkosa dan sebagainya, baru dibawa lagi mayatnya ke flyover. Diletakkan katanya di flyover seakan-akan itu adalah kecelakaan. Nah itu yang kita lihat dalam keadaan hujan. Sehingga bagaimana caranya mereka membawa dari sini ke flyover? Ya kan itu persoalannya kan, ada berapa motor yang dibawa ke sana dalam keadaan sudah dianiaya dan 1 sudah meninggal. Nah jadi menurut dakwaan itu adalah Andi dan Hadi lah yang sekarang masih Andi dan Dani. Dan Hadi katanya membawa si Eki ini naik motor ke sana ya bersama si Eki gitu. Nah, tidak dijelaskan bagaimana caranya membawa seorang yang sudah meninggal ke sana lagi. Jadi sehingga pertanyaan kita adalah bagaimana orang sudah dibunuh dibawa lagi ke sana melalui jalan raya. Nah, itu saja. Nah, kedua si Vina dalam keadaan masih hidup itu dibawa lagi dari sini ke flyover. Nah, nanti kita bisa melihat jarak daripada tempat ini ke tempat flyover, bagaimana jaraknya, dan kita akan bisa hitung. Jadi dibawa ke sini di jalan raya, dibawa sudah dibunuh, dibawa lagi ke flyover, lewat jalan raya juga. Kira-kira gitu mulia. Jadi yang mulia, saya tambahkan sedikit. Disinilah Dani menusuk Eki dan Eki meninggal. Versi di dakwaan. Ya, itu yang mengatakan hujan dan habis hujan tuh di dakwaan atau keterangan saksi? keterangan saksi. Ada ya dalam perkara Akuo ya? Ya, dalam perkara Akuo. Jadi ini yang majelis Saksinya siapa di 2016 di sini? Yang 2016 yang mengetahui ditaruh di tidak ada kejadiannya. Tidak ada kejadian, kita hadirkan sini hanya untuk membuktikan bahwa dalam suasana habis hujan besar, saat itu langsung gerimis, dan dikatakan diperkosa 8 orang di sini, di bajunya kan minimal harus ada tanah nempel atau apa. Yang paling juga yang harus diperhatikan dan menjadi catatan dalam perkara Akuo ini adalah di dalam dakwaan yang tidak pernah terjadi, yang kita harus pertanyakan lagi, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan, bahwa kondisi mereka kan sudah didakwa luka kepala, pendarahan besar, banyak, tidak ada darah dan apa mungkin bisa masih ada sampai ke sana. Bekas ban juga tidak ada. Bekas bajunya, bekas ban juga tidak ada. Ban juga tidak ada. Berarti lokasi ini sesuai dengan dakwaan ya? Iya, sudah. Tapi lokasi yang kita jelaskan dan cerita tadi itu adalah dakwaan. Nah, kita kan mengatakan sebenarnya itu tidak ada. Karena tidak ada satu saksi pun yang melihat kejadian itu di sini.
itu persoalannya. Jadi Rumah ini sudah ada belum? Belum. yang ini katanya rumah sudah ada. Tadi Rumah sudah ada. Jadi kalau ada kejadian pembunuhan pasti juga mereka akan rumah yang tahu. ini ya. Ya sudah. Sini juga itu Showroom, ada. ini namanya showroom. Showroom. Aktif juga aktif ya? Aktif. Oh ini showroom mobil itu. Iya, yang Di tempat belakang kerja Aib belakang sama itu. showroom Iya. itu. Enggak, sejauh Oh ya sana, ini Cuci showroom mobil. Zaman Ini showroom, Ya. showroom steam kan? Iya, steam. Jadi di belakang lahan kosong di belakang showroom mobil itu ini yang mulia. Jadi yang kita sampaikan yang mulia bahwa ini adalah cerita versi dakwaan dan putusan hakim. Yang kenyataannya faktanya semua dakwaan diceritakan dakwaan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah di kecelakaan yang nanti kita buktikan berdasarkan saksi-saksi yang melihat ada kecelakaan. Kira-kira begitu. Nah, di sini jelas ya bagaimana upaya dari Bapak Oto Hasibuan dan tim Pradi menjelaskan kepada hakim. Hakimnya tuh harus benar-benar fokus menyimak kejadian demi kejadian awal mula yang sesuai dakwaan. Tadi bilang adanya pemerkosaan, pembunuhan, tapi ciri-cirinya pun nggak ada. Entah ada tanah nempel atau goresan ban atau apa. Bukti-buktinya tuh benar-benar mustahil kalau di situ adanya ada pembunuhan atau pemerkosaan, dan itu lucunya tuh kan deket showroom yang kerjanya Aib itu. Nah, apakah Aib nonton atau gimana? Aib kamu mimpi atau gimana? Ini sampai hakim tuh turun ke lokasi yang deket showroomnya kerja Aib waktu itu kan. Ini tuh kalau nggak salah ya, bener-bener kejadiannya tuh pinter banget yang mereka rekayasa di tahun 2016 sih ini. Kalaupun bisa jadi pembunuhan atau pemerkosaan di lokasi lain, hebat sih. Tapi kenapa lokasi ini yang jadi dakwaan gitu sih? Coba bisa di komen nggak gimana maksud ini tuh udah bener belum kecelakaan? Ya arahnya sih udah bener-bener hampir 90% ke kecelakaan ya. Tinggal nunggu nanti keputusan dari Mahkamah Agung ya. Lanjut lagi seperti apa penjelasan dari tim Bapak Oto Hasibuan. Tanah ini juga tinggi kan gitu kan, dalam malam hari begitu banyak orang lewat juga rasanya nggak mungkin. Berarti 2016 memang begini? Iya. Tidak ada yang berubah maksudnya? Tidak ada. Tanamannya aja yang berubah. Dibawa dari sana ke sini lewat jalan raya, sudah mati dibunuh, dibawa lagi ke sana lewat jalan raya lagi. Itu yang kita buktikan yang tidak benar. Pertanyaan dari termohon silakan. Terima kasih. Kami dari termohon tidak mengajukan pertanyaan, kami hanya menanggapi aja terkait lokasi yang sudah ditunjukkan oleh tim penasihat hukum dari pemohon. Sudah terlambat dalam berkas perkara dan juga sudah dilakukan berita acara rekonstruksi pada saat itu dalam perkara aku. Cukup ya. Yuk kita lanjut. Ya, sisa dua lokasi. Mana? Dua lokasi lagi. Ya, warung di depan Man 2 sama di flyover. Nah lanjut sekarang ke lokasi berikutnya yaitu warung Madura yang mengetahui apakah ada pelemparan batu atau ada geng motor yang lewat mau ke flyover, kelihatan atau enggak. Sementara kan dari sisi jaraknya Aib aja kesaksian Aib itu kayak masa sih mustahil kan. Kita lihat langsung aja. Betul. 2016 jualan di sini. Dari tahun berapa jualan di sini? Jadi jaraknya lumayan. Adalah Tanggal 27 mustahil bisa melihat Bapak, malam minggu Bapak di sini berjualan sampai jam berapa? Ini lokasi kedua warung Madura di tahun 2016, masih orang yang sama sedang ditanyai oleh hakim. Gua Oh, kenalnya sama Pak. ini ada Pola ada. Nggak ada beli rokok. Nggak ada beli rokok pada saat itu. Nggak ada. Nggak ada. Balap-balapan nggak ada. tempat yang Setting. Bapak kan tutup jam 12 ya. Besok paginya masih buka. Pagi jam 6. Nah, ada nggak ngeliat Nggak ada. ya bekas apa namanya? Batu nggak ada. Batu-batuan. Nggak ada. Adanya orang beli rokok dulu ada kecelakaan di Barat. Ya, orang beli rokok saya itu ada kecelakaan Pak. Meninggal Pak. Itu lokasinya pasti rame, padat, dan di situ berela-rela Bapak Oto Hasibuan panas-panasan, Kang Deddy Mulyadi juga ada di situ loh, mendengarkan kesaksian dari Bapak yang punya warung.
Pertemuan pertama saya sama Bapak di sini, teman-teman. Kita kembali di sini dengan orang-orang hebat semuanya. Kalau ada motor biasanya di sini ada nggak? keributan, ya ternyata tidak ada. Nggak pernah ada. Saat itu kondisi Ini kemana? Yang dulu. Oh, memang di sini. Tapi di depan yang dua, yang Oh, di atas dari oh, di atas yang 12 ya. bisa cukup dari termohon, ada pertanyaan cukup ya, yang pemohon cukup ya. Silakan Pak. Iya, pada saat itu juga 7:30 kurang lebih saya beli rokok di sini Pak. Cuman yang beli rokoknya saya sama kopi. Balik lagi ke cucian, yang kopi kurang lebih jam 9 saya pulang ke rumah. Udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dalam keadaan Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat saya ya Pak? Mantap deh, mantap deh. Bener deh. Iya. Bongkar deh. Iya Bu, yang tadi itu Bu, pokoknya di situ bilangnya. belakang mobil itu lagi yang Di sini Pak Hakim. Kan agak menikung Pak. Bongkar deh. Bagus. Iya Bu. Depan pas persis cucian itu. Bagus. Dekat cucian Pak. Bongkar deh. Bilangnya di sini. Mainkan deh. Waktu beli rokok. Ya, emang beli di Madura, soalnya Madura kan satu-satunya di sini Bu, 2016. Beli rokok itu Dede sendiri. Iya, saya sama Ayah, cuma Nyala, aku di Dede. sebelah Bu. Saya yang beli rokok. Lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari warung Madura. Baru Pak Hakim bisa Iya, dari melek sini di sini. Dan lagi-lagi warung Madura ini mematahkan kesaksiannya Aep ya, posisinya nikung dan jaraknya mustahil bisa lihat sejauh itu kan kejadiannya seperti apa. Nih Aep kan masih hidup ya, nanti siap-siap aja ya kan, siapa tahu nanti di luar sana dia, aduh takutnya dia mau masa tuh gimana gitu kan ya. Kalau bisa sih Aep lebih baik klarifikasi mungkin ya gitu. Lanjutin lagi ke proses selanjutnya itu ke lokasi yang di flyover sampai ricuh loh ini. Lihat langsung ya dan jangan lupa komen. pada saat mereka nongkrong kalau mereka bilang tanah kosong bahwa Dede dan lain itu melihat warga tumpah ke jalan itu. terpidana itu di sana melakukan pelemparan, bahkan mengenal wajahnya segala macam dan jenis motornya. Mungkin dia bisa lihat dari atas atau membesarkan ke arah sana. Ya. Nah ini lokasi di flyover ya, Pak Otto menjelaskan detail seperti apa kondisi apa. Oh ini Citra tuh. Kayak Citra ricu sama penonton. Polisi juga lihatnya pusing, akan lupa. Jangan provokasi. Jangan memprovokasi. Oh ada yang provokasi guys. Geser, bawang geser. Padat banget ini. Ricu sama warga, Fitra berani banget pengacara korban, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu bukan polisi, hei. Kamu bukan polisi. Kapasitas kamu di sini sebagai apa? Penasihat hukum nggak bisa melarang hak orang untuk mendapatkan keadilan. Bukan seperti itu. Saya penasihat hukum korban dan saksi juga. Siap, Bang Fitra. Bukan, kamu jangan larang saya. Iya, betul. Ya, diam. Nggak ada yang marah, itu haknya Bang Fitra udah. Nggak ada yang marah. Lagi-lagi Fitra nih ya, aduh, ricuh di lokasi bikin puyeng ya. Tapi untungnya ada polisi. Dah guys, gitu aja deh hasil kemarin hakim ke lokasi TKP juga turun langsung ya kan. Itu kemajuan lah buat kasus Pina ini ya. Nanti